Sarapan sepotong roti panggang oles mentega memang paling juara. Kalau hot fudge sundae nggak dihitung ya. Tapi jika kamu kesulitan ngolesin mentega dingin ke roti bakarmu, aku ada ide. Pakai parutan keju. Perkirakan jumlah yang kamu butuhkan dan parut menteganya. Proses ini akan melunakkan mentega hingga lebih mudah dioleskan. Dan kamu nggak perlu melelehkan banyak mentega dalam proses itu. Tapi hot fudge itu... Ada alasan kenapa pasta kering banyak bentuk dan ukurannya. Karena tiap jenis pasta paling cocok dengan saus tertentu. Pasta kulit kerang misalnya paling pas dengan saus yang lebih padat dan kental. Kenapa? Karena saus itu masuk ke dalam kulit kerang hingga hidangan lebih mudah disajikan dan dimakan. Permukaan luarnya yang bergerigi juga bantu saus menutup kulit kerang itu. Kalau kamu pernah ngalamin cookiesmu gosong, bisa kamu selamatkan dengan parut kepercayaan juga. Cukup parut bagian yang menghitam setelah cookies dilepas dengan hati-hati dari loyang. Tapi hati-hati, dan tunggu sampai cookiesnya dingin. Kalau bentuknya agak rusak, kamu selalu bisa celupin cookiesmu ke dalam coklat leleh. Setelah coklat dingin, kamu akan memperoleh cookies berbentuk sempurna. Tapi, setelah lewat mulut dan di luar itu, apa bentuk cookies benar-benar penting? Aku cuma bilang loh. Jika kamu suka mengisi sandwichmu dengan banyak bahan, tapi nggak begitu suka rotinya jadi lembek, ada cara untuk mengurangi kelembapannya. Ambil tomat dan timun irismu dan taruh di antara tisu sampai 5 menit. Setelah itu, kamu bisa memakainya. Pastikan juga untuk mengoles mentega, keju, saus kayak mayonnaise atau saus tomat ke rotinya dulu. Ini akan bantu kamu menyegel roti dan menjauhkan kelembapan. Sebagian orang berpikir bahwa benang putih kecil yang kamu temukan di dekat kuning telur harus dibuang sebelum telurnya kamu masak. Aku kasih tahu ya, helaian ini disebut chalaza. Dan sebenarnya kamu nggak perlu menyingkirkannya kok. Helaian ini menjaga kuning telur tetap di tempat, yaitu di tengah telur. Chalaza nggak akan mengganggu konsistensi atau rasa makananmu. Jadi, membuangnya sangat terserah kepadamu. Pernah melihat kalau kebanyakan kotak jus dilengkapi 2 sayap, 1 di tiap sisi? Itu sebetulnya pegangan. Produsen mendesain kotak dengan cara ini agar kita lebih mudah memegangnya. Dengan begini, akhirnya kita nggak menekan kotak hingga jusnya tumpah. Kamu nggak perlu jadi tukang roti profesional untuk tahu kalau kamu bisa memakai gula pasir atau gula coklat dalam resepmu. Tapi apa kamu pernah penasaran apa beda keduanya? Ternyata yang membedakan cuma selama produksi gula coklat ditambahkan sedikit molase. Pada dasarnya, molase adalah semacam sirup yang kamu peroleh ketika memproses gula tebu. Molase biasanya dibuang dalam proses rafinasi. Begitulah gula pasir dibuat. Tapi jika dalam produk akhir masih tersisa sejumlah molase, akhirnya kita memperoleh gula coklat dengan rasa khusus dan corak lebih gelap. Ini hal yang baik. Ada banyak hal yang bisa kamu masukkan ke dalam mesin cuci piring selain piringmu. Misalnya, kamu bisa membersihkan benda-benda seperti sarung tangan oven silikonmu atau berbagai knob peralatan dapur seperti oven atau kompormu. Spons dan serbet dapur yang bisa dipakai lagi juga aman dicuci di mesin cuci piring. Omong-omong tentang produk kebersihan dapur, ada banyak hal yang bisa kamu lakukan dengan sabun cuci piring loh. Seperti menghilangkan kotoran perabot terasmu. Tambahkan saja sedikit deterjen piringmu ke air hangat dan pakai larutan ini untuk mengelap perabotan yang di luar ruangan dengan serbet. Akhirnya, bilas sampai bersih dengan selang kebunmu. Kamu juga bisa memakai sabun cuci piring untuk membersihkan noda berlemak di pakaianmu. Entah itu noda saus pasta atau saus salad. Hey, kadang mulut juga terlewatkan. Jadi, oleskan sedikit sabun cuci piring pada noda itu, lalu bilas dengan air. Pakai sabun tak berwarna untuk pakaian yang lebih ringan. Untuk noda yang lebih bandel, biarkan terendam sebentar dalam sabun cuci piring. Lalu, cuci pakaian itu dengan mesin cuci seperti biasa. Dan, pikirkan untuk memakai alas dada. Jika nggak ada metode yang bisa membantumu merapikan lemari pakaian dan kamu masih kewalahan dengan bertumpuk-tumpuk pakaian, ada cara sederhana yang mungkin bisa efektif. Cara ini disebut aturan 1 masuk 1 keluar.
Artinya, untuk tiap kamu beli sepotong pakaian baru, kamu harus singkirkan satu baju yang sudah kamu miliki. Itu berarti kamu selalu membersihkan tempatmu. Untuk mempermudah menemukan sesuatu di lemari pakaianmu, semoga berhasil. Simpan pakaian yang paling sering kamu pakai setinggi mata. Dengan cara ini, pakaian akan lebih mudah ditemukan dan ditarik ketika buru-buru. Pakaian yang cenderung kurang sering kamu pakai, semisal pakaian malam, bisa ditaruh di rak di atas atau di bawah ketinggian mata. Kaleng rempah-rempah lama bisa kamu manfaatkan dengan baik. Kalau kamu lem magnet kuat di bagian dalamnya, kaleng ini bisa berfungsi sebagai rak magnetik loh. Kamu bisa memakainya untuk segala macam benda sehari-hari, seperti penjepit makanan, sendok es krim, atau peralatan makan. Kamu juga bisa menaruhnya di permukaan logam apapun, seperti pintu kulkas. Wadah ini akan menyatu dengan bagus dengan magnet dapurmu. Tersembunyi di ruang penatumu, ada alat keren untuk memungut bulu hewan peliharaan. Kadang kerja alat ini lebih bagus dibanding lint roller. Ambil dryer sheet, dan dengan memakai sedikit pembersih lemak, kamu bisa menghilangkan bulu-bulu kucing atau anjing dalam sekejap. Ini bisa dipakai pada segala macam permukaan, tapi terutama efektif untuk perabotan berpelapis. Jika kamu nggak suka pintu berderit tiap kali masuk ruangan, ambil sebatang sabun dan gosokkan pada Excelnya. Tapi ini cuma membantu untuk sementara. Tapi cukup membantu sampai kamu ada waktu untuk pergi ke toko besi. Dan tahu kan, untuk beli oli. Apa kamu pernah lihat di sebagian lift ada bintang di samping angka lantai tertentu? Bukan, itu bukan indikasi tempat kantorku berada. Bintang itu ada untuk menunjukkan di mana jalan keluar terdekat. Dan itu belum tentu di lantai pertama. Kemungkinan besar ada di lantai yang paling berdekatan dengan jalan raya. Kamu pernah penasaran kenapa rambut berhenti berwarna merah? Di masa lalu, orang sebenarnya sama sekali nggak memakai warna khusus. Sebelum tahun 1920-an, orang bahkan nggak memiliki bentuk rambut standar. Tapi di tahun 1922, seseorang menemukan bentuk segi 8. Tapi awalnya, rambut itu dicat kuning. Itu semua karena pewarna merah cenderung terlalu cepat memudar karena paparan sinar matahari. Jadi, sepertinya kuning opsi terbaik. Dibutuhkan 30 tahun lagi sampai cat email anti pudar ditemukan. Akhirnya, warna rambut berhenti kembali menjadi merah. Bagaimanapun, merah masih tetap warna terbaik jika ingin agar sesuatu mudah dilihat. Apa kamu tahu kalau ada sejenis bunga mawar yang bisa tumbuh lebih tinggi daripada manusia? Menurut Guinness Book of World Record, semak-semak bunga mawar tertinggi yang pernah ditemukan tumbuh di Wina, Austria. Tingginya mencapai 8 meter. Ya, naik sampai ketinggian luar biasa. Sebagaimana kita semua punya pola sidik jari yang unik. Nggak ada dua harimau yang punya garis-garis yang sama. Ini mempermudah orang yang bekerja dengan spesies kucing ini untuk membedakan satu harimau dari yang lain. Pasti kamu belum tahu kalau Gedung Putih punya toko bunga sendiri yang tersembunyi di lantai bawah tanah bangunan ini. Toko ini seharusnya menyediakan rangkaian karangan bunga untuk segala macam acara yang berlangsung di sana. Mungkin nggak mengejutkan kalau pizza telah menjadi hidangan pokok Amerika meskipun berasal dari Italia. Orang Amerika begitu menyukainya hingga mereka membeli 350 potong pizza per detik di semua negara bagian. Wah, aku nggak dapat bagian yang adil. Untuk mengelola permintaan yang tinggi terhadap hidangan lezat ini, sekitar 17% dari semua restoran di Amerika Serikat adalah pizzeria. Ada cara membuat jus lemon tanpa bijinya masuk ke dalam minumanmu loh. Coba potong lemon jadi 2 dan peras dengan penjepit makanan. Ujung lemon yang runcing harus menghadap ke bawah. Jus lemon akan mengalir, tapi bijinya akan tetap di dalam lemon. Wah, limun cocok banget dengan pizza. Cracker memiliki lubang agar tidak retak dan pecah saat pemanggangan. Jika tidak ada lubang, uap akan terkumpul di dalam cracker dan membuatnya hancur. Jika kamu memperhatikan botol soda, kamu akan melihat sebuah cakram di dalam tutup botolnya. Ini membantu menahan cairan dan soda minuman, sehingga sodanya tidak hilang. Layar panjang pada botol soda dirancang seperti itu agar kamu memegangnya di sana. Dengan begitu, panas dari tangan hanya akan menghangatkan bagian atas botol, bukan seluruh minuman.
Melihat makanan di microwave selalu sulit karena parut hitam mengganggu di kacanya. Tapi itu berfungsi untuk mencegah gelombang mikro yang berbahaya keluar. Benda yang disebut tameng Faraday ini melindungimu dan memastikan makananmu matang. Makanan seperti keripik mengandung sekitar 43% nitrogen di dalam kemasannya. Mereka memang kelihatan menjual setengah kantong udara, tapi kebalikannya, oksigen, gas yang kita hirup, akan bereaksi dengan keripik di dalam kemasan dan membuatnya cepat tengik. Ada alasannya, ini disebut oksidasi. Sementara itu, nitrogen adalah gas lengai yang membantu menjaga makanan tetap segar dan melindunginya agar tidak remuk selama perjalanan. Sekantong keripik yang memiliki bantalan gas ini membuat kamu bisa menikmati kerenyahan keripik tanpa menjadikannya remah-remah kentang. Donat memiliki lubang agar bagian dalam dan bagian luarnya matang merata. Sebelum ada lubang, bagian dalamnya sering berminyak dan mentah, sementara bagian luarnya renyah. Margin di kertas bukan untuk menulis tanggal dan daftar angka. Fungsinya adalah melindungi. Dulu, tikus biasa menjadi masalah mengganggu di rumah orang dan kertas adalah salah satu camilan favorit mereka. Margin ditambahkan sebagai pelindung agar tikus menggigit kertas kosong, alih-alih pekerjaan pentingmu. Fungsi lubang di batang lollipop yang berongga bukan untuk mencegahmu tersedak jika batangnya tertelan. Sebenarnya, fungsinya adalah untuk menempelkan permen. Permen berlebih mengalir ke dalam batang berongga dan lubangnya, yang saat mengeras menjaga permennya agar tidak jatuh. Jika batangnya tidak berlubang, permennya akan mudah lepas. Penyedot debu memiliki banyak kepala, tapi apa kita tahu fungsi kepala penyedot dengan bulu panjang? Itu untuk debu dan cocok untuk membersihkan karya seni yang dibingkai, tirai, dan tudung lampu. Apa perbedaan antara gantungan kayu dan plastik? Selain membantu menjaga bentuk pakaian, gantungan kayu cedar juga mengusir ngengat dan serangga. Garam tak hanya digunakan untuk masak, garam juga bisa menghilangkan bau membandel. Menggosokkan garam di jari setelah memotong bawang putih bisa menghilangkan baunya. Ini juga berfungsi untuk sepatu. Pemanggang roti memiliki ruang rahasia di bagian bawah yang bisa dilepas agar kamu bisa membersihkan remah-remah roti yang menyebalkan itu. Kalau kamu punya masalah mengeluarkan coklat dari kotak, lihat lubang kecil di sekitarnya. Itu berfungsi untuk membantumu. Jika kamu tekan lubang di sampingnya, coklat akan keluar dengan mudah. Saat kamu minum dari gelas kopi yang ada tutupnya, tekanan udara di dalam cangkir berkurang, sehingga udara mencoba masuk. Lubang kecil di tutupnya memungkinkan udara masuk ke sana agar cairan bisa dengan lancar keluar dari lubang utama. Tentang tutup minuman lagi, tombol kecil di atas tutup minuman memberitahu pegawai restoran dan tamu restoran isi gelas itu. Di dekat setiap tombol ada nama, lihat saja mana yang ditekan. Angka pada stiker buah memberitahumu cara penanamannya. Jika ada 4 digit dan angka pertamanya 4 atau 3, buah itu disemprot pestisida. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 9, buah itu ditanam secara organik. Jika ada 5 digit dan angka pertamanya 8, buah itu mengalami rekayasa genetik. Saat kamu pergi ke mobil setelah mengemas semua yang kamu beli, gunakan lingkaran pada troli untuk menggantung kantong. Sekarang, barang yang lebih rapuh seperti roti, telur, buah, dan sayur tidak akan tergencet barang berat. Kalau tidak ada orang yang memegangi ujung lain meteran saat kamu mencoba mengukur sesuatu, pasang paku pada tempat yang akan kamu ukur. Sekarang kaitkan meteran pada paku itu menggunakan lubang kecil yang dimiliki semua meteran. Sendok bentuk persegi pada McFlurry membantu mencampur topping dengan es krim. Sendok itu dikaitkan langsung ke mesin dan memutarnya. Gembok yang digunakan di luar cepat rusak karena hujan. Lihat lubang kecil di bawah ini? Ini dibuat untuk menuangkan oli ke dalamnya. Lakukan ini dan kunci akan membuka gembok lagi tanpa kesulitan. Kamu terus memukul bagian bawah stoples saus tomat kaca tapi tidak ada yang keluar? Ini tips buat kamu. Miringkan botol saus tomat dan tepuk di tengah-tengah lehernya. Di banyak restoran cepat saji, para tamu mengisi wadah kertas lipat kecil untuk mendapat saus tomat atau monster. Ini kabar untukmu. Wadah itu seharusnya tidak dilipat dan dijadikan piring kertas kecil untuk menampung saus lebih banyak. Lubang kecil di gagang panci atau wajan bukan agar kita bisa menggantungnya di dinding. Saat masak, letakkan bagian ujung alat masakmu di lubang dan itu akan disanggah di atas panci agar dapur tidak berantakan. Bulu sikat berwarna biru atau warna gelap lain pada sikat gigimu adalah pengingat untuk mengganti sikat gigi. Jika kamu melihat bulunya sudah pudar, ganti sikat gigimu atau kepalanya. Lubang tambahan di bagian atas wastafel memiliki beberapa fungsi tersembunyi. Pertama, kalau seseorang
seseorang lupa menutup keran. Air tidak akan meluap dan kamar mandi tidak akan banjir. Kedua, berkat lubang itu, air lebih cepat terkuras karena itu memberi jalan keluar untuk udara yang membantu air turun. Kebanyakan resleting logam memiliki kunci tersembunyi di dalamnya agar kamu tidak mengalami situasi canggung seperti resleting terbuka. Jangan biarkan kepala resleting dalam posisi ke atas saat kamu menariknya ke bawah. Resleting otomatis terkunci. Itu berkat lekukan yang tersembunyi di bawah kepala resleting. Susu basi mengeluarkan gas seperti kebanyakan makanan saat basi. Botol susu plastik klasik memiliki bentuk cekung di satu sisi. Jadi, saat gas memuai di dalam botol, itu juga memuai dan bentuk cekung itu melengkung keluar. Selain itu, jika kamu ingin menyimpan susu dan membekukannya, botolnya akan memuai saat susu menjadi padat juga, memenuhi lebih banyak ruang di dalam botol. Busa mandi bukan hanya untuk bersenang-senang atau aroma wangi, itu juga untuk mengatur suhu. Gelembung menjaga air tetap hangat, jadi kamu bisa menikmati berendam sedikit lebih lama. Omong-omong, ini hanya berfungsi untuk bathtub akrilik. Bathtub dari logam pasti akan kehilangan panas sangat cepat. Banyak cangkir dan mug sengaja memiliki lekukan kecil di bagian bawah. Itu dirancang untuk mesin cuci piring. Lekukan itu memungkinkan air mengalir dan tidak tumpah ke kaki saat kamu mengeluarkannya. Selain itu, lekukan itu juga membuat udara mengalir agar cangkir tidak retak meskipun tehnya panas. Tonjolan pada tutup salep memiliki fungsi juga. Kebanyakan wadah biasanya ditutup dengan foil dan sebaiknya hindari membukanya dengan jari kecuali kamu siap kehilangan kuku. Tonjolan itu dengan mudah membuka wadah yang tutupnya paling rapat sekalipun. Sikat eskalator berfungsi bukan untuk membersihkan dan menyemir sepatu. Mungkin akan sulit mengaplikasikan wax pada sikat itu saat eskalatornya bergerak. Itu demi keamananmu. Sikat tidak akan mengizinkanmu mendekati tepiannya. Jadi, mantel panjang atau jeans cut bray tidak akan terjepit di antara anak tangga. Semua wadah Tic Tac dirancang untuk mengeluarkan Tic Tac satu persatu saat kamu membukanya. Tutupnya memiliki bentuk yang sama dengan permen itu. Balikan wadahnya, goyangkan pelan, lalu perlahan buka. Kamu akan melihat hanya satu permen yang tersangkut di antara lekukan tutup itu. Jadi, jika kamu membuka wadahnya dan menggoyangkannya sampai 5 permen atau bahkan lebih jatuh ke mulut, artinya cara makan Tic Tacmu salah selama ini. Pom-pom di atas kupluk bukan untuk aksesori mode. Pom-pom itu awalnya ditambahkan pada topi agar kepala pelaut tidak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Sabuk pengaman di kursi penumpang dilengkapi dengan loop kain, dan saat sabuk ketarik, jahitan pada loop akan robek. Potongan kain ini bisa membantu melindungi penumpang. Meski cuma bertambah sekian sentimeter, pengaruhnya akan sangat terasa saat si penumpang mengalami kondisi darurat. Tapi sabuk pengaman pengemudi nggak dikasih loop kayak gini sih. Posisi duduknya deket banget sama setir, jadi dia akan ngerasa lebih nyaman kalau sabuk pengamannya tanpa loop. Sabuk pengaman ditemukan pertama kali pada pertengahan abad ke-19, tapi teknologi ini baru digunakan secara luas pada tahun 1960-an. Teknologi sensor pratabrakan bisa meningkatkan keamanan sabuk pengaman dan fitur lain. Dengan memprediksi tabrakan mobil secara efektif, teknologi ini menginstruksikan sabuk pengaman agar terpasang sendiri, menyesuaikan kantong udara, dan mengecek tekanan rem untuk mengurangi guncangan. 6 juta kecelakaan mobil terjadi setiap tahun. Jadi, semua produsen mobil harus terus mengembangkan fitur keselamatan, nggak cuma untuk meringankan kecelakaan, tapi juga untuk memberi perlindungan lebih pada pengendara dan penumpangnya. Bahan pembentuk bodi mobil baru diganti dalam 25 tahun terakhir. Tadinya berasal dari alloy aluminium dan magnesium, tapi kemudian diganti dengan komposit serat karbon. Selain bikin mobilnya lebih irit bahan bakar, material ringan ini bisa memberi zona benturan pada struktur mobil kalau terjadi kecelakaan. Jadi, saat mobil menabrak objek lain, zona ini bisa meredam energi tabrakan. Mobilnya memang kelihatan lebih ringsek, tapi zona ini bisa mencegah benturan pada penumpang. Bumper depan dan belakang sering luput dari perhatian kita. Bagian ini udah lama banget terpasang di mobil dan pertama kali ditemukan pada akhir tahun 1800-an. Bumper terus berevolusi seiring waktu hingga kita sering melupakannya. Pengaman mobil ini terpasang di bawah kap luar dan terbuat dari foam atau plastik kompresi di sekitar batang kokoh.
Semua jendela mobil terbuat dari kaca kecuali jendela depan dengan bahan anti pecah. Jendela ini diberi kaca berlaminasi agar serpihannya nggak nyecer ke kursi depan saat terjadi benturan. Awalnya memang cuma pakai kaca biasa, tapi mulai diganti sejak tahun 1950-an. Saat itu, kendaraan semakin dianggap penting dan berbagai modifikasi perlu dilakukan untuk menjaga keselamatan. Kantong udara termasuk fitur mobil yang sudah ada sejak lama. Kantong ini awalnya ditemukan pada tahun 1968 dan perlahan semakin populer. Sebagai langkah keselamatan, kantong udara harus terpasang di semua mobil sejak tahun 1998. Sejak saat itu, kantong udara nggak cuma ada di dalam setir. Sekarang pun, kantong udara terpasang di banyak tempat di dalam mobil agar semua penumpang tetap terlindungi. Sensor tabrakan yang terhubung ke komputer akan mendeteksi momen tabrakan, lalu membuat kantong udara segera ngebuka. Pengaman mobil pun langsung tersedia. Terkadang, kondisi cuaca sangat sulit diprediksi, apalagi traksi di jalanan. Di akhir tahun 1960-an, Anti-Lock Braking Systems atau ABS mulai digunakan di berbagai kendaraan. Sistem ini sebetulnya telah dipakai di banyak pesawat dan didesain sejak tahun 1908. Dalam sekejap, ABS menjadi sistem wajib di kendaraan untuk menjaga traksi di permukaan licin. Dengan begini, pengemudi bisa punya kontrol penuh saat ngerem kendaraannya. ABS di zaman now sudah sangat canggih, bahkan variasi terbarunya bisa mendeteksi angin haluan yang bertiup kencang. Cruise control yang awalnya ditemukan pada tahun 1948 telah berkembang selama puluhan tahun. Cruise control adaptive modern bisa tahu saat mobil berjalan pada kecepatan konstan di belakang mobil yang lebih lambat. Maka, kecepatannya akan disesuaikan dengan mobil di depannya. Varian yang lebih canggih juga bisa membuat mobil benar-benar stop saat mobil di depannya mulai stop. Kita bisa aja lupa nyalain lampu jauh saat nyetir berjam-jam di jalanan panjang dan sepi. Makanya, lampu jauh otomatis menjadi semakin lazim. Modul kamera berteknologi tinggi bisa nentuin jenis cahaya yang mengenai mobil dan nentuin waktu yang paling pas untuk nyalain lampu jauh. Meski berbagai lampu jauh sudah tersedia sejak tahun 1950-an, semuanya cuma mengandalkan sensor pekat cahaya dan kurang akurat. Variasi barunya bisa mengenali sumber cahaya, baik dari cahaya matahari, lampu mobil, atau pantulan rambu jalan, supaya pengemudi nggak bikin masalah dengan pengendara lain. Pengendara sering nggak ngelihat kalau di area samar atau titik buta mobilnya juga ada pengendara lain. Hal ini telah menyebabkan sekitar 400.000 kasus kecelakaan setiap tahun. Sensor matahari di bumper belakang dan sistem monitor titik buta bisa mengamati dan mengidentifikasi jalur di dekat mobil. Sistem ini akan ngasih tahu pengemudi kalau kendaraan lain bisa aja melintas di dekatnya. Caranya dengan ngedipin lampu di dashboard atau ngeluarin bunyi beep. Dengan begini, masalah yang ditimbulkan oleh titik buta bisa teratasi. 1,6 juta kasus kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh pengendara yang suka main ponsel sambil nyetir. Sementara itu, kelelahan telah menyebabkan sekitar 10% kecelakaan mobil setiap tahun. Driver Attention Monitor bisa membantu menurunkan angka kecelakaan yang dipicu oleh dua faktor tadi. Cara kerja sistem ini menggunakan sensor yang memonitor gerakan mobil dan jumlah koreksi kemudi, sehingga pandangan mereka tetap fokus pada jalan. Saat mengetahui si pengemudi mulai ngantuk atau main gadget, sistem akan ngeluarin sinyal yang nyaranin dia untuk beristirahat. Ban termasuk komponen mobil yang paling penting, dan bagian ini berhubungan erat dengan jalan yang dilewati. Berbagai fitur keselamatan juga dipengaruhi oleh ban agar fungsinya bisa maksimal. Jadi pemilik mobil harus menjaga kondisinya tetap prima. Sistem monitoring tekanan ban bisa ngecek tekanan udara di keempat ban untuk ngasih tahu pengendara saat bannya perlu tambahan tekanan. Dengan begini, ban mobil nggak akan gampang meletus. Teknologi terus berevolusi agar pengendara tetap aman di ruas jalan yang lebih panjang. Sistem peringatan jalur berangkat bisa mendeteksi garis-garis di jalan.
agar mobil tetap ada di jalurnya. Tiap kali mobil keluar jalur tanpa ngasih isyarat, fitur berbasis kamera ini akan segera tahu, kemudian ngasih sinyal ke pengemudi. Fitur Lane Keeping Assist juga memakai metode pengenalan yang sama saat mobil menerobos jalur di sebelahnya. Kalau jaraknya terlalu mepet, sistem akan ngepasin setir dan ngarahin mobil ke jalur yang benar. Ada juga fitur lain yang lebih canggih, yaitu mobilnya bisa nyetir sendiri. Sistem autopilot telah membuat teknologi cruise control jadi lebih maju. Sistem ini nggak cuma bikin mobil bisa nyetir sendiri pada jalur dan kecepatan yang ditentukan, tapi juga mengubah jalur kalau diperlukan sehingga perjalanannya semakin efisien. Ada juga fitur keselamatan yang cuma bikin tren pada model mobil. Misalnya, penglihatan malam dengan kamera termografis untuk mendeteksi hewan dan pejalan kaki di sekitar. Alat ini terpasang pada layar infotainment ke arah depan untuk mengidentifikasi objek dari sifat panasnya. Diperkirakan ada lebih dari 1,4 miliar mobil yang dipakai di seluruh dunia. Saat populasi dunia terus bertambah, jumlah mobil juga akan naik. Fitur keselamatan akan terus beradaptasi melebihi perkiraan kita. Lampu utama inframerah akan terus beradaptasi agar bisa dipakai di lingkungan yang visibilitasnya rendah, seperti badai, salju, dan kabut. Sistem ini akan meningkatkan visibilitas pengemudi di semua kondisi tanpa mempengaruhi penglihatan pengemudi lain. Sistem driver override akan bisa memonitor dan mengidentifikasi perilaku manusia dalam waktu dekat, entah karena kecerobohan pengemudi di jalanan atau untuk menjaga keselamatan lain. Mobil akan diberi kontrol penuh agar penumpang dan pengemudi tetap selamat. Kaca depan augmented reality sudah mulai dikembangkan. Fungsinya untuk memancarkan pantulan indikator dari dashboard ke kaca depan. Mungkin semua tanda peringatan dan penunjuk arah pada peta akan muncul di depan pengemudi supaya pandangannya tetap fokus pada jalan. Kantong udara kemungkinan besar nggak cuma dipakai untuk menjaga keselamatan penumpang di dalam mobil, tapi juga bisa diaktifkan dari luar mobil saat sistem mengidentifikasi tabrakan. Lalu, alat ini akan ngebuka dan menutupi seluruh bagian luar mobil untuk mengurangi benturan secara drastis. Pasti teknologinya bakalan canggih banget, dan bodi mobil nggak perlu dipoles lagi pasca tabrakan. Teknologi masa depan diprediksi akan berkembang pesat. Mobil akan punya bentuk komunikasi khusus dengan mobil lain. Bakal kayak apa ya kalau mobil bisa saling berkomunikasi? Mobil-mobil itu mungkin akan saling bertukar informasi saat mengidentifikasi blok jalan, masalah di jalan, atau pola cuaca yang mengganggu. Dengan begini, kendaraan tersebut bisa melewati rute yang paling aman dan efisien.